yang Niki, kita mulai dari isi persidangan dulu ya. Niki lagi dan lagi ibaratnya merasa tidak puas atau kecewa dengan ibaratnya joget velocity dengan mengejek jaksa penuntut. Abang sebagai penasihat hukum gimana sih melihat? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, kaprodi, dan life teacher. Tupoksi dalam persidangan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Persidangan itu masing-masing berbeda. Jadi jaksa penuntut umum itu adalah menuntut sesuai dengan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa maupun oleh terdakwa dan kuasa hukum. Terdakwa dan kuasa hukum itu pasti tupoksinya adalah membela. Hakim adalah memutus. Jadi pasti nanti dituangkan semuanya di dalam tulisan yang namanya karya ilmiah. Kalau jaksa penuntut umum dalam bentuk tuntutan, kalau kuasa hukum dalam bentuk pledoi. Jadi jaksa ini kita sebut domitis litus, pengendali pokok perkara dalam sidang pidana. Upayakan saling menghormati karena bagaimanapun sebenarnya terdakwa membutuhkan jaksa penuntut umum untuk bisa membedah kasus ini sebenarnya ada unsur tindak pidananya atau tidak. Kemudian bila jaksa mengat persidangan dan tuntutannya ada, at least tuntutan jaksa tidak terlalu tinggi gitu. Karena di pasal penggelapan contohnya atau penipuan itu kan ada ancaman hukuman sampai 4 tahun. Begitu juga ancaman hukuman di tindak pidana pencucian uang sampai 20 tahun. Nah, yang menentukan tuntutan itu, lamanya tuntutan, itu adalah jaksa penuntut umum. Bayangkan kalau misalnya penuntut umum yang tadinya ingin menuntut sekian tahun, tiba-tiba karena masalah harga diri dan lain-lain, fakta persidangan juga masuk, akhirnya menuntut yang maksimum sampai 20 tahun. Sangat disayangkan gitu. Nanti ujungnya memang akan ada upaya hukum kan begitu. Dan hakim biasanya akan memutus tidak terlalu jauh dari tuntutan. Jadi lebih baik fokus saling menghormati tupoksinya masing-masing. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena jaksa juga manusia juga gitu. Kalau mereka dikritisi terus dalam persidangan, mestinya kritisinya itu dalam bentuk pledoi saja, tertulis, tidak perlu dalam persidangan gitu. Itu yang semestinya dilakukan supaya saling menghormati proses persidangan baik kuasa hukum, terdakwa, dan jaksa penuntut umum. Itu yang paling penting. Bang, Niki sampai ditenangkan oleh tim pengacara. Sekarang kan dari tim pengacara itu perempuan. Kalau kami karena lagi speed jadi sampai dikenakan 14 tahun. Dan sampai hakim juga menegur kembali lagi dengan ini sangat gimana bang? Abang ini harus saling menghormati dan tidak bisa terkontrol sampai itu sampai karena ada kan mengejek dari mimik wajahnya mengejek juga. Iya, tugas dari kuasa hukum ya harus menenangkan terdakwa. Jadi bagaimana caranya kuasa hukum itu memang punya tupoksi juga. Gimana caranya tuntutan itu tidak terlalu tinggi gitu loh. Dan persidangan berkualitas sehingga si kuasa hukum bisa membuat pledoi juga dengan komprehensif. Itu kan karya ilmiah kan. Jadi jangan sampai hal-hal yang memberatkan dimasukkan dalam tuntutan atau dalam putusan. Karena hal-hal yang memberatkan itu yang membuat angka, misalnya terbukti nih dalam persidangan. Jadi angka berapa lamanya itu takutnya nanti lebih besar gitu. Bang, lagi dan lagi hakim pasti akan menilai ya bang dari sikap Niki apa sikapnya gimana? Iya, semuanya kan akan dinilai, bukan hanya melulu fakta persidangan, tapi kesopanan dan lain-lain. Meskipun mungkin benar, tapi lebih baik kebenaran itu dituangkan saja di dalam pledoi, dalam tulisan. Karena nanti pledoi dibuat dua tuh.
pledoi dari kuasa hukum, pledoi dari terdakwa. Dua-duanya itu dibuat, dua-duanya itu upayakan dibacakan di persidangan. Jadi daripada kontraproduktif, merasa lebih hebat dan lain-lain, lebih baik tuangkan saja dalam bentuk tertulis. Gitu. Jadi hormati persidangan, itu yang paling penting. Bang, terkait pihak BPOM tidak datang, ini membuat Niki merasa kecewa. Kalau tidak datang berarti tidak netral dong. Kan seharusnya lembaga negara harus netral. Pertama dari semua persidangan itu membutuhkan alat bukti. Alat bukti itu ada dokumen, ada saksi fakta dan saksi ahli. Kita lihat konstruksi dari dakwaannya. Dakwaannya ini kan murni dari sisi pengancaman, pemerasan, jumto TPPU, jumto ITE. Tidak ada terkait dengan kandungan, tidak ada terkait dengan hal-hal yang sifatnya jat formula dari sebuah skincare misalnya atau produk gitu loh. Kalau memang ada, bikin LP lagi saja supaya fokus gitu loh. Di pledoi juga akhirnya fokus, di fakta persidangan juga fokus. Jadi nggak usah melebar. Kalau melebar nanti jadi terlalu panjang. Karena esensi dari dakwaan setelah dibacakan itu ngelok, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Misalnya ditambahkan pasal katakanlah penipuan, pasal pemalsuan bukti dan lain-lain, itu nggak bisa karena sudah dibacakan dakwaan. Kalau dalam kepolisian masih boleh berubah tuh. Tapi kalau sudah dibacakan dakwaan itu sudah ngunci. Sehingga apa? Sehingga masing-masing tuh fokus saja di dakwaan dari jaksa. Buktikan bahwa dakwaan jaksa itu tidak tepat. Nah itu fungsi dari kuasa hukum di situ. Jadi jangan melebar kemana-mana, karena kalau melebar jadinya bias gitu, obscure libel nantinya gitu. Jadi lebih baik fokus di sana. Namun kalau kuasa hukum atau terdakwa masih tanda kutip eager untuk menghadirkan saksi ahli dari yang sifatnya melihat keabsahan dari sebuah skincare, kan masih ada tempat lain, misalnya Kementerian Kesehatan, kemudian yang namanya juga kampus kan ada fakultas-fakultas yang memang spesifik terkait dengan pengujian di situ. Jadi kalau misalnya dari BPOM nggak bisa, karena hak dari ahli untuk meng-approve atau enggak gitu loh. Pada saat dimohonkan supaya hadir sebagai ahli, itu kan belum tentu di-approve. Namanya juga bermohon. Kalau bermohon kan nggak harus di-approve gitu loh. Tapi kalau tetap memaksakan melihat bahwa ada hal yang dari perspektif produk itu perlu dibahas di dalam persidangan, kan masih ada saksi ahli lain dari kampus, universitas yang memiliki fakultas yang spesifik terkait hal-hal yang sifatnya kesehatan. Gitu. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, coba ke sana. Bisa dibilang tidak ada urgensinya ya pihak BPOM untuk hadir dalam persidangan ini. Kalau dari urgensi nggak ada, karena pasal yang didakwakan saja tidak menyangkut terkait dengan pemalsuan, terkait dengan kejahatan kesehatan dan lain-lain. Ini murni pasal terkait dengan penipuan, pemerasan, dan TPPU. Jadi sebenarnya di sisi lain nggak nyambung. Mungkin ya terdakwa dan kuasa hukum punya perspektif lain. Kalau memang mau diharuskan harus ada saksi ahli, kan masih ada tempat lain. Kementerian Kesehatan atau fakultas yang ada di universitas. Mereka juga ahli. Mereka para dokter yang memiliki kualifikasi di situ. Jadi tidak harus dari BPOM. Bang, terakhir. Berarti bisa dibilang jangan ada penggiringan opini terkait lembaga pemerintah juga tidak netral dalam menanggapi kasus Niki dan RG. Iya, artinya netralitas itu tidak ada hubungannya gitu. Sah-sah saja. Kayak saya sebagai ahli, orang yang membutuhkan saya pribadi itu harus request ke kampus. Ke kampus, nanti kampus bikin surat tugas tuh. Kalaupun di-approve. Kalau di-approve berarti ada surat tugas untuk menghadiri sebagai saksi ahli pada tanggal sekian, perkara nomor sekian-sekian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya.
tapi bisa jadi nggak di-approve. Kampus kan yang meng-approve rektor, atau dekan, atau mungkin direktur. Kalau tidak meng-approve berarti tidak ada saksi ahli dari kampus tersebut gitu lah. Jadi mekanismenya harus bermohon, dan bermohon itu tidak selalu di-approve oleh lembaga atau badan atau kampus universitas tersebut.